begitu berkahnya kegiatan kita berhasil kali ini. Mari kita awali dengan berdoa. Jadi serahkan kepada Ananda Tiara untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan menundukkan kepala sejenak dan membaca doa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri. Rabbi israh li sadri. Wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah bersama-sama melaksanakan doa ya. Ya, Bu. Selanjutnya, bagaimana kabarnya anak-anakku? Semuanya sehat ya? Sekarang Ibu absen dulu. Ibu perhatikan semuanya hadir ya? Iya, Ananda Sutiansa kayaknya tidak hadir. Ya, Bu, tidak hadir. Oke, baiklah. Semoga untuk kedepannya Ananda Sutiansa bisa kembali hadir lagi bersama kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekarang sudah siap dengan materi kita? Siap. Oke. Kalau Ibu bilang semangat 50%, kalian bilang yes. Kalau Ibu bilang semangat 75%, kalian bilang yes, yes. Kalau Ibu bilang semangat 100%, yes, yes, go, go, Allahu Akbar. Oke? Ya. Bagaimana anak-anak? Siap? Siap. Oke. Semangat 50%? Yes. Semangat 75%? Yes, yes. Semangat 100%? Yes, yes, go, go, Allahu Akbar. Baiklah anak-anakku sekalian. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang materi menghormati orang tua dan guru. Ada yang masih ingat bagaimana sih keutamaan menghormati orang tua dan guru? Ya, silakan Kak Yunisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan menghormati orang tua dan guru. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ridhollah fi ridho walidain, wasukhtullah fi sukhtul walidain. Sesungguhnya ridhonya Allah terdapat kepada ridho orang tua dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Nah, jadi dari sini bisa kita ketahui bahwa untuk mendapat ridhonya Allah saja itu terlebih dahulu kita harus mendapatkan ridho orang tua. Dan Allah itu murka ketika kita membuat orang tua kita murka. Kemudian selain orang tua juga kita harus menghormati dan menyayangi guru. Guru itu orang tuanya kita di sekolah. Mereka telah memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat bagi dunia maupun akhirat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anak-anak Nisa. Ternyata masih ingat dengan pembelajaran yang lalu. Jadi menghormati orang tua itu manfaatnya dapat menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Begitu pula menghormati guru. Dengan kita menghormati guru, kalian mendapatkan keberkahan ilmunya dan lebih disayang dan diperhatikan oleh guru tersebut. Oke, baiklah. Sekarang
kita akan membahas tentang materi prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Adapun hikmah dan manfaat dari prinsip ekonomi dalam Islam itu setelah kita mempelajari materi ini, jual beli yang melakukan kecurangan, kemudian pinjam meminjam yang melebihi, dipinjam 100 dibayar 110 atau bahkan lebih dari itu. Nah, setelah kita mengetahui ini, kalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada tujuan kita dalam pembelajaran prinsip dan praktik ekonomi Islam ini. Yang pertama, tujuannya yaitu tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa dapat menerapkan prinsip ekonomi di dalam Islam. Yang kedua yaitu bekerja sama dalam menegakkan prinsip ekonomi dalam Islam. Yang ketiga yaitu menjelaskan prinsip ekonomi. Keempat, mampu menampilkan yang kelima yaitu menemukan dalil yang berkaitan dengan prinsip ekonomi. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran ini kita punya mekanisme. Yang pertama, kita akan melakukan kegiatan literasi. Yang kedua, kalian akan mengadakan critical thinking. Artinya critical thinking itu bagaimana kalian berpikir kritis berkaitan dengan prinsip ekonomi di dalam Islam. Kemudian yang ketiga yaitu kolaborasi. Kolaborasi yaitu bagaimana kalian berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ibu berikan nanti. Kemudian yang keempat adalah communication. Communication itu adalah bagaimana kalian mempresentasikan hasil yang kalian temukan setelah kalian melakukan diskusi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kreativitas. Kreativitas yaitu bagaimana kalian mampu mengevaluasi atau menyimpulkan materi yang sudah kalian diskusikan tadi. Oke, baiklah anak-anakku, sekarang coba dengarkan Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 yang akan dibacakan oleh Ananda Santi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يكون الناس لرب العالمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sudah dengarkan bersama bacaan Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Kira-kira dari surah itu siapa yang mampu menjelaskan kandungan daripada ayat tersebut? Ya, silakan Ananda Adawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arti dari surat Al-Mutaffifin artinya yaitu orang-orang yang curang dalam perdagangan. Yang artinya adalah seseorang yang melakukan perdagangan itu yang mengurangi dari timbangannya. Hal tersebut dalam Islam itu tidak diperbolehkan karena tidak baik orang yang mengurangi hasil pertimbangan yang tidak sesuai. Jadi menurut saya hal tersebut tidak boleh kita lakukan.
yang lebih-lebih kita harus lebihkan saja atau dianggap sedekah dalam melakukan timbangan tersebut agar juga kita mendapatkan pahala ketika kita melebihi timbangan tersebut. Kalau kita mengurangi timbangan tersebut itu tidak diperbolehkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya Ananda Ria ternyata mampu mengkaji makna daripada Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Sekarang Ibu bagikan, coba perhatikan gambar tersebut. Yang pertama dari gambar tersebut ada orang yang sedang melaksanakan jual beli. Kemudian ada rental mobil, kemudian ada bank syariah, dan kemudian ada asuransi syariah. Pada gambar tersebut ada namanya kantin kejujuran, di mana ada proses jual beli. Jual beli yang dilakukan atas dasar kejujuran tanpa melaksanakan kecurangan. Yang kedua yaitu rental mobil. Jadi rental mobil itu terjadi sewa menyewa. Seseorang yang melakukan sewa mobil kepada si penyewa disebut dengan ijarah. Kemudian ada namanya bank syariah. Bank syariah itu contohnya misalnya, jadi bank syariah ini tidak ada unsur ribawinya. Sistem pada bank syariah ini terjadi. Intinya kita akan membahas tentang bagaimana sih ekonomi di dalam Islam. Ekonomi dalam Islam itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan muamalah. Muamalah itu artinya yaitu yang berkaitan dengan pergaulan dan perhubungan dalam kehidupan manusia. Apa-apa yang dibahas dalam muamalah tersebut dalam ekonomi? Yang pertama yaitu jual beli, yang kedua adalah sewa menyewa, yang ketiga adalah utang piutang, yang keempat riba, yang kelima ijab, keenam yaitu syirkat. Jual beli itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-bai'ah. Al-bai'ah yang artinya yaitu tukar menukar barang berdasarkan keridoan kedua belah pihak. Selanjutnya khiyar. Khiyar itu yaitu melangsungkan jual beli atau boleh memutuskannya. Macam-macam khiyar, ada namanya khiyar majlis, khiyar aibi, dan khiyar. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini ada yang perlu dipahami tentang bagaimana jual beli ini. Sebelum ibu bagi kelompok, ya silakan. Bagaimana sih hukumnya menimbun barang seperti yang terjadi saat ini kan, misalnya minyak goreng? Oke, baiklah anak-anakku sekalian, bagaimana sih menimbun barang itu tidak diperboleh, karena itu hanya menguntungkan bagi penjual, tidak menguntungkan bagi pembeli. Sementara jual beli itu saling menguntungkan antara pembeli dengan penjual. Oke, baiklah anak-anakku, sekarang ibu akan bagi kelompok. Jadi dalam kelompok itu kalian akan membahas, akan mencari dalil-dalil yang berkaitannya dengan ekonomi Islam, dan kemudian kalian akan mengerjakan LKPD yang ibu sudah yang ibu bagikan ya. Ya silakan. Kelompok 1 cepat sudah. Oke, sekarang sudah selesai melakukan diskusi. Silakan kelompok 1 Hairulisa mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin membahas hasil dari diskusi kami. Menemukan ayat yang membahas tentang praktik ekonomi dalam Islam. Tertulis surah Al-Maidah ayat 2.
Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan buat dosa dan pelanggaran. Jadi maksud dari ayat ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar berlaku tolong menolong. Tolong menolong ini misalnya jual beli, sewa menyewa, syirkah dan lain sebagainya. Kemudian di sini kami menemukan masalah yang sesuai dengan praktik ekonomi dalam Islam. Masalah 1, Hardianti mempunyai utang sebesar Rp 2 juta rupiah. Ketika dibayar, sebagai tanda terima kasih, saudari Hardianti memberikan tambahan sebesar Rp100.000, sehingga pengembaliannya adalah Rp2.100.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan ingin menjelaskan hasil diskusi kami tadi tentang riba. Di sini kami menemukan dalil tentang riba, Quran surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakai riba dan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keuntungan. Masalah 1, Hardianti mempunyai utang sebesar 2 juta. Ketika dibayar, sebagai tanda terima kasih saudari Hardianti menambah sebanyak 100.000. Jadi dia membayar hutangnya itu sebesar 2.100.000. Jadi di sini tidak dikatakan riba karena dia itu tidak ada surat pemaksaan atau perjanjian dari awal. Dia memberikan tambahan 100.000 ini hanya untuk tanda terima kasih saja karena saudara ini telah meminjamkan kepada dia 2 juta. Jadi tidak ada yang berkaitan dengan riba karena tidak ada unsur paksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan dalil yang berkaitan dengan prinsip ekonomi. Al-Anfal ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahui. Permasalahan yang pertama, Hardianti mempunyai utang sebesar 2 juta rupiah. Ketika dibayar sebagai tanda terima kasih, saudari Hardianti memberikan tambahan sebanyak 100.000 sehingga pengembaliannya adalah 2.100.000. Baik, jadi teman-teman, apabila kita menimbang barang, kita tidak boleh menguranginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 4. Adapun dalil yang kami ketemui yang artinya, dialah Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia menyebut nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Perlu kita ketahui dari dalil tersebut bahwa biarpun kita menyembunyikan atau melakukan kecurangan dalam hal apapun seperti dalam sewa menyewa, kamu tetap tahu walaupun kamu menyembunyikan sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anakku sekalian, tadi sudah mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing ya. Jadi Ibu tadi sudah mengamati semua dari proses diskusinya dan ternyata semuanya bagus dalam mempresentasikan hasil diskusi. Dan silakan kepada anak-anak siapa yang mau memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas. Ya, silakan.
Ya, mungkin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kesimpulannya dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal, di antara lainnya seperti berikut. Pertama, tidak boleh mempergunakan cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara aniaya. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara spekulasi atau berjudi. Yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mampu menyimpulkan materi yang sudah kita bahas hari ini ya. Ternyata dalam jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang itu dilarang melakukan penipuan. Semoga dengan materi yang kita dapat hari ini kalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Anak-anakku, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Lancar Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah menyenangkan ya. Iya Bu. Karena besok hari pasar di tempat kita, maka ibu kasih tugas kepada kalian. Silakan amati itu bagaimana orang-orang di pasar melakukan sistem jual beli. Kalian amati itu terjadi kecurangan, misalnya mengurangi timbangan atau bagaimana? Silakan kalian amati dan kalian bikin dalam bentuk laporan dan diserahkan minggu depan dengan materi yang sama, masih dalam prinsip ekonomi dalam Islam. Materinya yaitu hikmah dan manfaat mempelajari prinsip dan praktik dalam ekonomi Islam. Untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.